Kita udah di dalam bus. Tadi tuh lumayan hektik banget karena kita tuh nggak tahu posisi duduknya di mana. Terus akhirnya asal-asalan deh siapa cepat dia dapat. Oke, Bapak. Bye. Sampai jumpa di Jogja. Sebelum memulai perjalanan, kita sarapan terlebih dahulu. Kita sarapan di Ambar Ketawang Resto. Jadi, kami sudah berada di Museum Sasmitaloka Jenderal Sudirman yang dulu ditempati oleh beliau setelah beliau diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sebelum masuk ke dalam, kami diberi arahan terlebih dahulu. Begitu kami masuk, ruangan depan telah tertata rapi beberapa meja dan kursi dan macam-macam koleksi yang dipajang sedemikian rupa. Meja dan kursi yang selalu beliau gunakan untuk menerima tamu yang ingin berkunjung. Di ruangan selanjutnya, yaitu ruangan Putra dan Putri Jenderal Sudirman, terdapat 2 tempat tidur untuk beristirahat, juga terdapat meja dan kursi yang selalu digunakan untuk bersantai. Ini adalah kamar Jenderal Sudirman dan istrinya. Terdapat mesin jahit, patung lilin, tempat untuk ngaji dan sholat, tempat tidur, dan kursi dan meja. Di lemari kaca ini ada radio yang selalu beliau gunakan untuk hiburan. Di sebelahnya terdapat senapan dan pistol yang digunakan oleh Pak Sudirman dan pengawalnya. Kita lanjut ke ruangan rumah sakit Panti Rapih, di mana di sini ada gambaran ketika Pak Suri sedang bergerilya, beliau dirawat di rumah sakit. Karena pada saat bergerilya, beliau menggunakan satu paru-paru, di mana paru-paru sebelahnya dikempeskan karena mengalami kesehatan kurang baik. Lalu di sini ada meja dan kursi yang selalu digunakan Jenderal Sudirman. Ada beberapa inventaris dari rumah sakit yang diberikan kepada museum untuk penambahan perlengkapan. Kita lanjutkan ke ruang koleksi kendaraan, di mana di sini terdapat dokar, digunakan oleh Jenderal Sudirman dari Pelayan menuju Kecamatan Semenu. Dokar ini tidak ditarik oleh seekor kuda, tetapi oleh para relawan, karena beliau sedang mengalami sakit paru-paru. Lalu di sebelahnya ada mobil yang pernah Pak Dirman gunakan. Saat itu, TB Simatupang menjemput di Sungai Opak dengan mobil ini setelah beliau pulang bergerilya, lalu menuju Istana Negara di Yogyakarta. Ruangan ini adalah ruangan koleksi dari Gunung Kidul dan Sobo. Benda-benda tersebut merupakan saksi bisu Jenderal Sudirman bergerilya. Ruangan ini yaitu ruangan biorama, di mana di sini diperlihatkan gambaran bagaimana perjuangan Jenderal Sudirman ketika bergerilya meninggalkan Jogja untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tentara Belanda.
Di ruangan selanjutnya, yaitu ruangan yang dipenuhi dengan baju-baju dinas dan baju-baju lainnya yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman. Setelah kita dari Museum Sudirman, kemudian kita pergi ke UPN untuk mengikuti sosialisasi dan mengetahui lebih lanjut mengenai kampus ini. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat didirikan, UPN Veteran Yogyakarta hanya memiliki 3 jurusan. Kini UPN Veteran Yogyakarta memiliki 5 fakultas yang terdiri dari 1 program studi untuk D3, 21 program studi untuk S1, 8 program studi untuk S2, serta 1 program studi untuk S3. Setelah dari UPN, kita pergi menuju Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang beralamat di Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga telah terakreditasi unggul berdasarkan keputusan BAN PT nomor 793. UMY memiliki tujuan yakni untuk terwujudnya sarjana muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berguna bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki 10 fakultas dengan 41 program studi, yakni program vokasi, sarjana S1, program magister S2, program doktor S3, program profesi, dan program internasional. Program studi terakreditasi unggul dan A sebanyak 70,7%. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi
Pada malam harinya kita pergi ke Heha untuk melihat pemandangan dari atas bukit. Halo, sekarang kita mau check out dari hotel, tapi kita belum sarapan. Lihat. Riuh gini, wow. Zara kemana, Zara? Destinasi selanjutnya kemana? Industri ya? Selanjutnya kita mau sarapan dulu, terus kita lanjut beres-beres buat naruh koper ke bis, terus kita lanjut ke industri. Setelah siap dan selesai membereskan koper, kita pergi menuju ke restoran hotel untuk sarapan. Di sini ada berbagai makanan yang tersaji, yakni ada nasi, ayam, bihun, tempe, dan kerupuk. Setelah selesai mengisi tenaga dengan sarapan di hotel, kita siap menuju ke destinasi selanjutnya. Ayo tebak, selanjutnya kita akan kemana ya? Sekarang kami tiba di Jogja Dessert City atau industri pembuatan kaos. Di sini kita dapat melihat proses pembuatan kaos dan pakaian-pakaian khas Yogyakarta dari mulai pemotongan, lalu penyablonan, dan lain-lain. Di sini juga kita bisa beli loh kaos untuk keluarga atau saudara di rumah. Nah, kaos yang dijual di sini cenderung lebih murah dibanding pasaran karena dibuat langsung di tempat. Lalu, kaos yang dijual juga terdapat banyak ukuran, mulai dari dewasa, remaja, dan anak-anak. Kini kita berada di Bakpia Cugem Ireda, di mana di sini kita membeli oleh-oleh, bakpia, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita berada di Candi Prambanan. Nah, di sini kita akan masuk dan mengantri untuk mendapatkan tiket, lalu kita masuk ke dalam. Candi Prambanan adalah bukti sejarah dari berkas peninggalan kerajaan bercorak Hindu di masa lalu yang masih berdiri kokoh dan dijaga keberadaannya hingga saat ini sebagai salah satu warisan peninggalan dunia dan sebagai bukti sejarah. Istilah candi konon berasal dari kata candika yang berarti nama salah satu manifestasi Dewi Durga sebagai Dewi Kematian. Oleh karena itu, candi selalu dikaitkan dengan peninggalan, di mana pendarmaan adalah untuk menghormati raja yang telah meninggal. Misalnya, Candi Kidal untuk menghormati Raja Anuspati.
Lalu kita menaiki tangga untuk melihat patung Dewa Siwa. Dewa Siwa digambarkan dengan lingga dan yoni. Siwa digambarkan dengan patung yang memiliki 4 tangan, 2 di belakang sebagai lambang penghancur dan 2 di depan sebagai pembangun. Dan patung Dewa Siwa ini adalah asli yang usianya sudah lebih dari 1200 tahun. Candi ini dihiasi relief naratif yang menceritakan epos Hindu, Ramayana, dan Krishnayana. Relief berkisah ini diukirkan pada dinding sebelah dengan pagar langkan sepanjang lorong galeri yang mengelilingi 3 candi utama. Candi Prambanan memiliki 4 candi kelir yang terletak di depan keempat pintu masuk yang menuju halaman utama kompleks Candi Prambanan. Fungsi candi ini sebagai penolak bala. Sini terlihat reruntuhan bekas gempa pada 2006 yang mengguncang Candi Prambanan. Kerusakan material di kompleks Candi Prambanan berupa runtuhnya batuan atap dan pagar langkan pada Candi Siwa, Candi Brahma, Candi Wisnu, dan Candi Wahana, serta Candi Apit. Jalan keluar dari Prambanan, kita melewati pedagang-pedagang yang menjual berbagai oleh-oleh. Siap-siap nih, kalian kalau lewat sini udah dipastiin bakal kalap karena di sini itu banyak banget yang jual berbagai perintilan oleh-oleh, mulai dari baju, makanan, pernak-pernik, gelang, tas, dan lain-lain. Sudah sampai di Lavatur. Lavatur ini adalah sebuah objek wisata yang sangat adventure, bahkan seru sekali untuk dinaiki. Kita siap-siap dan dipandu oleh bapak yang sudah disediakan oleh pihak sana. Kita memakai jas hujan karena supaya tidak basah dan sedang hujan. Sekarang kita sudah mulai mau menuju ke adventure-nya atau lavaturnya, seperti hutan-hutan atau sungai-sungai yang sangat memacu adrenalin kita. Jadi ikuti terus, sangat seru banget ini. Pada saat semuanya jeep pada naik dan mau menuju ke adrenalinnya, yaitu suatu tempat yang sangat memicu adrenalin kita. Pada saat kita menuju atau menyusuri hutan-hutan seperti kayak gini ya, ini bagus banget, bahkan kayak seru banget gitu, bisa teriak-teriak dan memicu adrenalin kita banget. Sekarang kita berada di Museum Mini Sisa Hartaku. Di museum ini terdapat sisa-sisa fosil hewan ternak milik penduduk dan terdapat sisa-sisa harta lainnya yang diletakkan di dinding rumah. Di sini kita bisa lihat bahwa banyak fosil yang diletakkan di atas meja.
Sini saya akan sedikit menceritakan sejarah adanya Museum Mini Sisa Hartaku. Pada hari Selasa 26 Oktober 2010, Merapi erupsi. Wedus gembel dan lahar panas yang merah menghabiskan hutan pepohonan yang hijau di kaki gunung. Wedus gembel melewati rumah penduduk desa asli Kapurajo dan sekitarnya. Tidak hanya rumah yang habis terbakar, namun korban jiwa yang meninggal terdapat ratusan dari berbagai kalangan usia. Letusan ini menyiksakan pilu yang sangat dalam bagi penduduk kaki Gunung Merapi. Seluruh Indonesia juga merasakan kesedihan atas bencana alam yang melanda Yogyakarta, khususnya Sleman. Kemudian ada salah satu bapak yang bernama Rianto yang kemudian sisa-sisa rumahnya menjadi sebuah museum dan diberi nama Museum Mini Sisa Hartaku. Museum ini sudah dikenal banyak orang yang terletak di Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY. Srianto ini juga mengumpulkan sisa-sisa harta yang rusak dan diletakkan di dinding rumahnya. Hal ini bertujuan sebagai pengingat dari generasi ke generasi akan dahsyatnya letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Di sini kita bisa lihat bahwa ada koin-koin yang terkena erupsi Gunung Merapi. Bahkan di sini juga kita bisa lihat ada gelas-gelas yang pecah dan termos yang sudah rusak karena letusan Gunung Merapi. Ada banyak juga foto-foto yang pada saat terjadinya gunung erupsi kemudian disimpan dan ditempelkan di dinding. Kita bisa lihat juga ke arah sana banyak kaset atau buku-buku yang sudah terkena erupsi dan rusak bahkan hancur lebur. Di sini ada banyak handphone yang terkena erupsi. Kita bisa lihat bahwa di sini ada bekas sendok-sendok yang terkena erupsi, ada kalkulator juga, ada barang-barang yang digunakan sehari-hari yang terkena erupsi Merapi. Di dinding rumah ini ada tulisan atau kata-kata seperti habis sudah semua. Kata-kata itu seperti kayak semua masyarakat habis sudah terancam oleh erupsi Gunung Merapi. Kemudian di sini ada foto pada saat Gunung Merapi sedang erupsi. Terdapat foto-foto banyak sekali. Di situ ada bukti jam erupsi pada tanggal 5 November 2010. Setelah dari Museum Mini Sisa Hartaku, kita melanjutkan perjalanan menuju Batu Alien. Kita sudah berada di Batu Alien.
dan batuan lainnya di lokasi tersebut berasal dari muntahan Gunung Merapi yang dibawa Kali Gendol. Karena posisi kali sedikit menikung, maka diperkirakan batu terlempar karena luapan kali tersebut. Di lokasi bebatuan ini sejarahnya dulu perkampungan juga yang namanya Desa Jambu. Setelah dari Batu Alien, perjalanan kita belum selesai. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke perairan. Selanjutnya kita pergi ke salah satu ikon kota Yogyakarta yang terkenal, yakni Malioboro. Kawasan yang selalu ramai dengan aktivitas pedagang dan sentra cenderamata khas Yogyakarta yang tak pernah sepi pengunjung. Kini Malioboro punya ikon pariwisata baru nih yang bernama Teras Malioboro. Apabila sebelumnya para pedagang kaki lima berjualan di sepanjang jalan Malioboro, kini mereka dipusatkan dalam satu lokasi. Di sini kami membeli oleh-oleh untuk teman-teman terdekat, untuk keluarga, berupa topi, baju-baju pakaian, dan yang lainnya. Setelah dari Malioboro, kami makan malam terlebih dahulu dan beristirahat sejenak di Ambar Ketawang Resto, lalu melanjutkan perjalanan menuju pulang.